Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang resistansi, kapasitansi, dan indukansi. Resistansi akan dibawakan oleh Arjun Wijaya. Resistansi. Pengertian resistansi. Resistansi adalah hambatan listrik atau indikator yang merupakan gaya melawan aliran listrik arus. Sedikit definisi mengenai resistansi yang paling umum untuk pembahasan selengkapnya. Mari kita simak mulai dari jenis-jenis resistansi, rumus, hingga nilai-nilai resistansi berikut ini. Jenis-jenis resistansi. Secara sederhana, komponen yang satu ini bekerja ketika elektron berbeda dengan dua terminal, maka listrik akan mulai mengalir ke terminal yang posisinya lebih rendah. Intinya, jika hambatan besar, maka arus akan menjadi semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, saat hambatan nilainya lebih kecil, maka arus akan semakin besar. Ada jenis resistansi, diantaranya adalah resistansi penghantar, resistansi sambungan, resistansi suhu. 1. Resistansi penghantar. Terdapat 3 jenis resistansi berdasarkan penghantarannya, diantara lain yaitu konduktor. Konduktor adalah benda yang bersifat sebagai penghantar listrik yang baik karena mempunyai resisitivitas yang rendah. Contohnya adalah tembaga, emas, besi, perak, dan lain-lain. Isolator. Isolator adalah benda yang memiliki sifat tidak dapat menghantarkan listrik dikarenakan memiliki nilai resistivitas yang tinggi. Contohnya yakni plastik, karet, dan kaca. Semikonduktor. Semikonduktor adalah benda yang memiliki kedua sifat dari konduktor dan isolator. Contohnya yaitu silikon dan germanium. Suatu hambatan listrik. Suatu hambatan listrik adalah ohm dengan huruf besar Yunani omega. Berdasarkan standar internasional SI, untuk menanda kelipatan suatu resistansi yaitu mega ohm dan giga ohm. 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm. Sedangkan 1 mega ohm sama dengan 1 juta ohm. Dan 1 giga ohm terdapat 1 miliar ohm. Rumus hambatan listrik. Rumus hambatan listrik dapat diketahui memiliki beberapa komponen yaitu R merupakan hambatan ohm, V adalah tegangan atau volt, dan I yaitu kuat arus atau bisa disebut ampere. Maka dapat diketahui rumus hambatan listrik adalah R sama dengan V bagi I. Saya melanjutkan materi dari Arjun Wijaya. Saya akan membawakan materi kapasitansi. Kapasitansi atau kapasitans adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Bentuk paling umum dari pergantian penyimpanan muatan adalah sebuah kapasitor dua lempeng atau plat atau keping. Jika muatan di lempeng atau plat atau keping adalah plus Q dan min Q dan V adalah tegangan listrik antar lempeng atau plat atau keping, maka rumus kapasitas adalah C sama dengan Q per V. C adalah kapasitansi yang diukur dalam farad. Q adalah muatan yang diukur dalam kolom. V adalah voltase yang diukur dalam volt. Unit SI dari kapasitansi adalah farad. 1 farad sama dengan 1 kolom per volt. Ini adalah penemu kapasitansi, adalah James Clerk Maxwell, yang
lahir pada 1831 sampai 1879. Meninggal 5 November tahun 1879, umur 48 tahun di Cambridge, England, kebangsaan Scottish, warga negara United Kingdom. James Clerk Maxwell, 12 Juni sampai 15 November 1879, adalah fisikawan Skotlandia yang pertama kali menulis hukum magnetisme. Kapasitansi atau kapasitans adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Bentuk paling umum dari peranti penyimpanan muatan adalah sebuah kapasitor, dua lempeng atau plat atau keping. Turunan dari besaran lainnya, C sama dengan muatan atau TE. Satuan SI sama dengan farad. Dalam satuan pokok, SI sama dengan F sama dengan A2 S4 kilo min 1 M min 2. Satuan lainnya adalah UF, NF, PF. Pemisahan muatan dalam sebuah kondensator lempeng sejajar menciptakan medan elektrik internal. Sebuah perulang dielektrik terpolarisasi mengurangi medan elektrik serta meninggalkan kapasitas. Di samping adalah gambarnya. Perkenalkan, nama saya Cesar Ridho Pamungkas. Saya akan melanjutkan materi dari Boni, yaitu induktansi. Istilah induktansi sendiri pertama kali digunakan oleh Oliver Lefschetz pada Februari 1886. Sedang penggunaan simbol L kemungkinan ditujukan sebagai penghormatan kepada Heinrich Lenz, seorang fisikawan ternama. Induktansi adalah sifat dari rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sifat ini disebut sebagai induktansi sendiri. Sedangkan apabila potensial listrik dalam suatu rangkaian ditimbulkan oleh perubahan arus dari rangkaian lain disebut sebagai induktansi bersama. Contoh penerapan induktansi dalam kehidupan sehari. 1. Generator AC. Generator AC adalah mesin yang dapat mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Generator ini memperoleh energi mekanis dari frame mover atau penggerak mula. Kemudian ada dinamo sepeda. Dinamo sepeda adalah perangkat yang mengubah energi gerak menjadi listrik yang bersumber dari perputaran ban depan sepeda. Dikarenakan sumber dari putaran roda ban sepeda, maka hasil keluaran dari dinamo ini tidak stabil dikarenakan perubahan kecepatan. Kemudian ada generator DC. Generator DC merupakan suatu sistem listrik dinamis yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator DC tipe eksitasi bebas dan terpisah adalah generator yang lilitan medannya dapat dihubungkan ke sumber DC sehingga sumber listrik tidak bergantung dari mesin. Definisi kuantitatif dari induktansi sendiri, simbol L adalah V sama dengan L dI per dt, di mana V adalah GGL yang ditimbulkan dalam volt dan I adalah arus listrik dalam ampere. Bentuk paling sederhana dari rumus tersebut terjadi ketika arus konstan sehingga tidak ada GGL yang dihasilkan, atau ketika arus berubah secara konstan linier sehingga GGL yang dihasilkan konstan tidak berubah-ubah. Satuan induktansi dalam satuan internasional adalah Weber per ampere atau dikenal pula sebagai Henry atau lambangkan dengan huruf H. Untuk menghormati Giuseppe Henry, seorang peneliti yang berkontribusi besar terhadap ilmu tentang magnetisme. 1H sama dengan 1 Wb per A. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata kami mohon minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.